Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Malam hari ini diskusi ataupun dialog kami adalah fokus soal Undang-Undang ITE yang memang sejak dilahirkan kemudian sempat direvisi, ini masih menuai banyak polemik. Kita tahu bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE memang kembali menjadi polemik, tidak hanya dalam konteks politik nasional sebetulnya, di mana undang-undang ini rawan digunakan oleh kekuasaan, namun juga dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada banyak kasus yang sebetulnya ini menjadi dasar dan disebabkan oleh kontroversi Undang-Undang ITE itu sendiri. Sebetulnya Undang-Undang ITE ini untuk menertibkan atau memberangus kebebasan, karena sering sekali kemudian dianggap undang-undang ini membatasi kebebasan masyarakat, berekspresi, berpendapat, dan disebut-sebut rawan digunakan oleh kekuasaan atau pihak-pihak terkait begitu, apalagi dalam konteks politik nasional juga demikian. Kita akan coba diskusikan sebetulnya sejauh mana Undang-Undang ITE mengancam kebebasan. Benarkah demikian? Ada tiga narasumber untuk malam hari ini, tapi saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Mas Dedi Permadi, juru bicara dari Kemenkominfo. Mas Dedi, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, lewat sambungan telepon tadi Mas Dedi, kemudian ada Pak Muhammad Arsyad, Ketua Paku ITE, Paguyuban, korban Undang-Undang ITE. Pak Arsyad, selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, kami juga masih menantikan Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang nanti juga akan bergabung. Jadi saya akan ke Mas Dedi Permadi terlebih dahulu. Mas Dedi, ini kalau kita melihat ya Undang-Undang ITE yang kembali mencuri perhatian, terlebih pasca kasus yang terjadi di Lebak, Banten itu, ketika ada seorang warga yang mengunggah video ibu hamil yang ditandu di dalam melewati jalan yang rusak begitu, kemudian menjadi ramai dan akhirnya harus diamankan oleh pihak kepolisian. Sebetulnya melihat contoh-contoh kasus seperti tadi itu, Kemenkominfo seperti apa Mas Dedi melihatnya? Baik, terima kasih, Mas. Dan kasus yang terjadi seseorang Halo Mas Dedi, kami agak terputus untuk sambungan suara Anda. Mas Dedi? Oke, tampaknya terputus. Nanti kami akan coba hubungi lagi. Jadi saya akan ke Pak Arsyad dulu. Pak Arsyad, kita bicara contoh kasus real dulu deh. Dari Paku ITE, bagaimana melihat contoh yang terbaru yang terjadi di Lebak, Banten? Mungkin Anda juga sudah membaca dan juga sudah mengamati soal itu. Ya, apa yang terjadi di Lebak, Banten itu adalah hanya salah satu dari sekian banyak kasus-kasus atau orang-orang yang dijerat dengan penggunaan pasal karet di Undang-Undang ITE. Saya ambil contoh yang sederhana, yang sudah dijadikan tersangka itu adalah salah satu konsumen terkait dengan alat kosmetik itu, dia ditetapkan jadi tersangka karena mengunggah sesuatu atau berkeluh terkait dengan produk yang diinikan. Nah, apa yang terjadi di Lebak itu adalah bagaimana orang berusaha menyampaikan kritikan ataupun pendapat terkait dengan jalan rusak sehingga dia terbebani dengan harus mengangkat mayat itu jauh. Akhirnya dipidana atau diamankan oleh pihak kepolisian yang katanya hindari dari amukan massa. Tetapi beberapa pendapat di Lebak sana katanya nggak ada yang marah, malah masyarakat di sana merespon karena memang itu yang fakta yang terjadi. Bagaimana jalan rusak, hingga mayat itu harus digotong karena tidak bisa lewat kendaraan. Seperti itu, Mas. Jadi kesimpulan Anda apa dari kasus itu dulu saja deh? Baru nanti kita bicara kasus-kasus yang lain. Apa kesimpulan Anda dari kasus yang terjadi di Lebak, Banten, Pak? Jadi apa yang terjadi di Lebak Bulus itu hanya satu dari sekian banyak. Paku ITE dan Safenet mencatat untuk di bulan Oktober aja ada sekitar 59 kasus yang dijerat oleh orang-orang menggunakan pasal karet di Undang-Undang ITE. 59 ini terdiri dari warga, itu 44 orang, aktivis 9 orang, jurnalis orang, mahasiswa 2 orang, dan profesional 2 orang. Nah, hal-hal ini yang selalu dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah untuk berupaya membungkam. Jadi kami di Paku ITE mencoba untuk mengklarifikasi atau membagi orang-orang, siapa sih oknum-oknum yang kerap menggunakan pasal karet di Undang-Undang ITE ini. Kami mendapat adalah ada 3 oknum. Yang pertama adalah penguasa,
yang kedua adalah pemodal, yang ketiga adalah aparat penegak hukum. Kenapa ketiga ini kerap menggunakan pasal karet di Undang-Undang ITE? Yang paling pertama adalah barter perkara. Itu yang paling banyak kami dapatkan. Oke. Yang kedua adalah shock terapi. Yang ketiga adalah pembungkaman. Nah, hal-hal inilah yang banyak terjadi yang paling banyak kami temui di Paku ITE terkait dengan orang yang berupaya untuk berpendapat atau berekspresi harus dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah, ada kasus di Sulbar, saya coba lari ke Sulbar. Seorang aktivis pemuda yaitu KNPI yang mencoba membongkar dugaan korupsi yang diduga melibatkan salah satu bupati atau wali kota di Kabupaten Bau-Bau. Itu dijadikan tersangka hanya karena rilis. Jadi dia dijadikan tersangka karena rilis dia di media terkait dengan dugaan tersebut. Dia dilaporkan tidak melalui Dewan Pers dan tidak ada konfirmasi kepada Dewan Pers, seenaknya dijadikan tersangka. Saya lari ke Surabaya. Di Surabaya ada seorang konsumen produk kecantikan yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh dokter nama perusahaan itu karena konsumen itu mengunggah keluhan-keluhan dia terkait dengan mukanya yang hancur menggunakan produk itu. Oke, baik. Baik Pak Arsyad, jadi Anda mencatat ada 3 ya oknum yang kemudian seringkali menggunakan Undang-Undang ITE, menjerat orang dengan Undang-Undang ITE. Ini penguasa, aparat hukum dan juga pemodal yang tujuannya adalah sebetulnya untuk barter perkara atau bagian dari pembungkaman. Saya coba tanya ke Bang Habibur Rahman, anggota DPR Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra sudah bergabung bersama dengan kami. Bang Habibur Rahman, selamat malam Bang, kabar baik? Ya, Baik, dan juga saya ke Bang Habibur Rahman dulu terlebih dahulu deh. Bang Habibur Rahman, apakah Anda sepakat, setuju kalau kemudian Undang-Undang ITE ini seringkali digunakan oleh penguasa, aparat hukum, pemodal, apalagi dalam arti untuk pembungkaman sebetulnya Bang Habibur Rahman? ya saya pikir secara garis besar saya setuju sekali. Terutama pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2. Yang unsur-unsurnya adalah informasi. Halo? Ya, bisa dengar. Kami bisa dengar Bang Habibur Rahman, silakan lanjutkan. Barang siapa menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan kebencian berdasarkan SARA itu. SARA itu agama, ras, dan antar golongan. Antar golongan ini yang sangat-sangat nggak jelas, Pak. Antar golongan itu golongan apa saja kah yang diatur dalam undang-undang ini nggak jelas. Kita ke SARA zaman Orde Baru, ya. Antar golongan itu adalah golongan yang memang definitif sejak orang lahir gitu kan ya. Jadi identitas seseorang ketika menjadi manusia. Kalau nggak jelas, ada partai politik, ada kelompok supporter, ada pokoknya antar golongannya menjadi nggak jelas sehingga luas sekali, ya. Kalau Anda lihat semua pasal-pasal pencemaran nama baik itu digandengnya ya. Kalau pencemaran nama baik itu kan pasal 27 ya, di undang ini. Dulu DPR periode lalu sudah memperbaiki pasal tersebut yang tadinya ada ancaman hukuman di atas 5 tahun, di bawah 5 tahun sehingga nggak bisa dipenjara, hanya bisa ditangkap dan nggak bisa ditahan sebelum vonis, hanya gara-gara dituduh mencemarkan nama baik. Kalau Anda cek, semua kasus pencemaran nama baik itu digandeng pasal itu. Jangan saja pasal 28 orang ditekan. Coba lihat semua pasal seperti itu, mulai kasus pada kasus Gus Nur, semua itu di pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2. Intinya apa? Supaya orang ditahan dulu, orang terintimidasi dulu. Sidangan mungkin 9 bulan kemudian, 6 bulan kemudian orang sudah hanya seluruh sidang. Saya sebelum di DPR kan berapa kali dilaporkan ini juga. Iya. Terbayang di saya adalah ketika kita dilaporkan, kita kalau diberi kesempatan membela diri, pengadilan kita nggak ada masalah, kan? Tapi kalau kita ditahan, ya,
kontrol juga di dalam tahanan kita disiksa atau tidak, ya. Kita semua orang pasti nggak akan berani argumentasi di pengadilan. Oke. Makanya kemarin yang periode lalu merubah pasal 27 itu dari yang bisa ditahan jadi tidak bisa ditahan sebelum vonis. Tuh, saya sendiri Pak sekarang membuat salah satu tema disertasi saya soal ini ya. Saya mengumpulkan banyak sekali kasus di mana memang untuk asas hukum azas dualistik. Azas dualistik itu adalah seseorang dikenakan hukuman pidana kalau terpenuhi dua hal. Terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dalam pasal. Yang kedua, ada rea atau niatan. Sekarang kalau dengan pasal ini sulit sekali kita soal pemenuhan unsur aja udah nggak jelas, apalagi soal mens rea. Saya pribadi atau bahkan sebagai anggota DPR akan menginisiasi perbaikan pasal 28 ini. Saya pernah ajukan uji materi dulu Pak sebelum DPR, tapi ditolak ya. Sekarang saya di DPR dan beberapa teman sedang bernasib itu ya. Kita pasal 28 ayat 5A ayat 2. Baik Bang Habibur Rahman, kita bisa tangkap apa yang Anda jelaskan dan juga tadi Pak Arsyad, tapi bagaimana kalau kemudian ini kan kita era media baru ya, era di mana penggunaan media sosial begitu tinggi, begitu cepat. Setiap orang tentu butuh juga kepastian hukum begitu, sehingga kemudian Undang-Undang ITE dianggap hadir di sana untuk memberikan kepastian hukum bagi semua orang. Nah, bagaimana kemudian Undang-Undang ITE ini kalau kemudian harus direvisi, apa yang perlu dirubah, apa yang perlu dicabut, atau perlu tidak untuk direvisi kembali? Nanti juga saya akan ke Pak Dedi lagi dari Kemenkominfo, tapi kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya masih bersama dengan Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Pak Muhammad Arsyad, Ketua Paku ITE, Paguyuban Korban Undang-Undang ITE, dan juga Mas Dedi Permadi, juru bicara dari Kemenkominfo. Tadi terputus, jadi saya akan ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, jadi mungkin tadi bisa dilanjutkan ya, apa penjelasan Anda melihat Undang-Undang ITE yang kembali menjadi polemik, dan tadi juga ada poin-poin kritis yang disampaikan, baik juga oleh Bang Habibur Rahman, masukan dan juga oleh teman-teman dari Paku ITE yang mengatakan bahwa seringkali kemudian Undang-Undang ITE ini dipakai untuk pembungkaman, digunakan oleh penguasa, aparat hukum dan juga pemodal. Kominfo sebagai pembuat kebijakan juga, bagian dari pembuat kebijakan, bagaimana tanggapannya Mas Dedi? Baik, terima kasih. Kami tentu mengapresiasi tadi masukan yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman maupun Pak Arsyad ya. Kita di era ini, kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketika kita berbicara tentang mandat kebebasan berpendapat atau kemerdekaan berpendapat ya, saya ingin merujuk ke beberapa pasal dasar. Apa sih sebetulnya kemerdekaan berpendapat itu? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, kemerdekaan menyampaikan pendapat itu adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, disinilah sebetulnya esensi dari setiap peraturan perundangan yang ada, kita menjamin kebebasan berpendapat, tetapi tentu ini yang bertanggung jawab. Terkait dengan Undang-Undang ITE, sebetulnya Undang-Undang ITE ini dibuat untuk satu tujuan yang tentu sangat baik ya. Setidaknya ada 3 hal yang paling utama terkait dengan pertanyaan tadi. Pasal 40 Undang-Undang ITE ayat 1, 2, 2A, dan 2B itu menyatakan Undang-Undang ITE ini sebetulnya ditujukan untuk memfasilitasi pemanfaatan TI dan transaksi elektronik dengan melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan yang mengganggu ketertiban. Itu sangat jelas ya. Kemudian Kominfo dan dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan informasi yang memiliki muatan yang dilarang. Itu juga jelas. Dan yang terakhir, Mas, pemerintah juga berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap
yang memiliki muatan yang negatif tersebut. Artinya undang-undang ini sebetulnya memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan muatan yang negatif di internet atau dunia maya. Kira-kira saya sampai di situ dulu, Mas, terkait dengan mandat Kominfo. Tapi kalau kemudian dianggap ini undang-undang ITE juga rawan disalahgunakan oleh penguasa, oleh aparat hukum, oleh pihak-pihak lain, atau mungkin dalam konteks politik oleh lawan politik, itu bagaimana Mas Dedi? Apakah Anda melihat hal yang sama juga? Kalau memang tujuannya baik, oke lah sampai di situ. Tapi praktiknya kemudian catatan dari teman-teman SafeNet misalnya atau dari Paku ITE, ada banyak hal-hal yang ini justru digunakan untuk pembungkaman. Saya rasa kalau digunakan untuk pembungkaman tidak ya, karena kita tentu menghormati setiap keputusan penegak hukum di dalam setiap kasus yang tentu berbeda-beda. Seperti halnya kasus yang ada di Lebak ketika 2 hari seseorang menginap di kantor kepolisian, itu juga perlu kita cek kebenarannya. Apakah orang itu menginap karena proses dia konsekuensi dari postingan dia di Facebook dan dia dijerat dengan undang-undang ITE, ataukah karena orang tersebut dilindungi oleh aparat penegak hukum dari misalnya hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh orang lain. Itu mungkin perlu kita lakukan pendalaman lagi. Tetapi yang pasti Undang-Undang ITE sudah dilakukan revisi dari Undang-Undang 2008 kemudian menjadi Undang-Undang 2016. Ini sebetulnya menunjukkan evaluasi yang terus-menerus kita lakukan terhadap sistem perundang-undangan kita. Oke, baik. Bicara soal evaluasi nanti saya akan ke Bang Habibur Rahman lagi, tapi saya ke Pak Arsyad lagi. Pak Arsyad, jadi beberapa kan menyoroti ya, ada pasal-pasal, pasal 26, 27, 28, 29, dan juga 40 Undang-Undang ITE yang dianggap merisaukan begitu, atau pasal 27 dan juga pasal 28 khususnya. Kalau dari Paku ITE sendiri, diskusi teman-teman, pasal apa yang menjadi momok begitu Undang-Undang ITE ini? Pasal berapa, Pak? Pak Arsyad? Jadi gini, mungkin Pak Dedi lupa terkait dengan gugatan dari SafeNet yang dimenangkan oleh P2N terkait dengan kesemena-menangan pemerintah dalam hal ini Kominfo dalam melakukan pemblokiran terhadap akses internet yang ada di Papua sana beberapa tempo yang lalu. Nah, cuman saya nggak mau membahas itu, saya akan fokus terhadap dengan bagaimana pasal karet di Undang-Undang ITE ini digunakan untuk melakukan kriminalisasi. Pas saya ini adalah korban. Saya pernah dipenjara selama kurang lebih 103 hari, di 3 hari di Polda Sulselbar dan 100 hari di Rutan Makassar. Dan prosesnya itu pelapor merasa bahwa karena status saya dia akan kalah di Pilwali Makassar. Pada saat saya ditahan di penjara, dalam proses persidangan, ada proses pemilihan legislatif yang kebetulan pelapor juga maju dalam proses legislatif. Dan akhirnya kalah juga. Nah, artinya apa yang saya mau sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor itu subjektif dari dia dan tidak ada ukuran. Nah, saya di penjara kurang lebih 103 hari hanya karena perasaan orang yang belum tentu benar. Siapa yang dikorbankan? Orang tua saya. Pendidikan saya yang harus berhenti beberapa saat. Setelah saya bebas dan dinyatakan tidak cukup bukti dan dinyatakan tidak bersalah, baru 2 hari saya menikmati kebebasan, orang tua saya meminta saya untuk meninggalkan kota Makassar karena ada ketakutan hal itu akan terjadi. Jadi apa yang undang-undang ini tidak hanya menghukum orang karena perasaan orang yang terlalu lebay, tetapi juga menghukum keluarga-keluarga kami. Nah, sekarang kalau melihat bahwa ini bukanlah pembungkaman, apa yang terjadi di Paku ITE, orang-orang yang berusaha untuk memberikan pendapatnya, kita lihat Dandi Laksono, udah hampir 3 tahun dia dijadikan status tersangka, tidak ada kejelasan. Ada Ibu Dani yang sudah beberapa tahun tidak mendapat, hanya karena membela air bersih di warga masyarakat di Sentul City, tidak mendapat kepastian karena dijerat oleh Undang-Undang ITE. Kita lihat Anindya yang ada di Surabaya sana, yang berusaha untuk
aktivis yang sedang berdemonstrasi, setelah itu digrebek dan dilakukan kayak semacam tubuhnya dipegang-pegang oleh orang penegak hukum, dan dia tuliskan itu di media sosial, malah dia yang dijadikan tersangka terkait dengan itu. Belum lagi Ibu Nuril, bagaimana Ibu Nuril harus dipenjara karena hanya membela dirinya. Nah, kasus-kasus dari beberapa kasus itu kalau Pak Deddy bisa pahami, pencemaran nama baik di pasal 27 ayat 3 itu sudah ada di KUHP. KUHP itu sudah menjelaskan dengan detail. 310 itu adalah pencemaran, 311 adalah penghinaan. Undang-undang itu digabung. Kenapa digabung? Supaya ancaman hukumannya tinggi. Dulu 6 tahun, sekarang 4 tahun. Jadi pasal 27 ya? Ancaman hukuman turun dari 4 tahun, sekarang orang bergeser dari tahun 2008 sampai 2016 itu ayat 3. 2016 sampai dengan hari ini, penggunaan pasal itu 28 ayat 2. Lihat sendiri yang tadi Mas Habibur Rahman tadi menyampaikan terkait dengan antar golongan. Salah satu anak wali kota yang ada di kota Palopo melaporkan wartawan karena menulis berita terkait dengan dugaan korupsi karena menggunakan kata antar golongan itu. Jadi karena dia seorang anak pejabat negara, berarti mewakili dia mempunyai golongan tertentu. Apakah itu yang dimaksud antar golongan? Baik, Pak Arsyad. Sementara di 28 itu jelas, itu adalah SARA. Jadi kalau saya ketua OSIS, orang menghina saya bisa menggunakan pasal itu, 28 ayat 2, karena mewakili golongan OSIS saya. Itu kan tidak benar. Baik, jadi pasal 27 dan pasal 28, pasal 29 itu yang menjadi sorotan sementara ini dari Anda, dari Paku ITE, begitu ya Pak Arsyad? Kita tahan sampai di situ, saya ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, bagaimana melihat situasi ini, bahwa kemudian dari Mas Deddy juga tadi menilai sebetulnya kan ini tujuannya baik untuk memberikan kepastian hukum kepada semua orang di jagat maya. Tapi kemudian pada praktiknya ada contoh-contoh seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arsyad begitu. Perlu ada kemauan politik ini, Bang Habibur Rahman, untuk mengevaluasi bersama. Karena kan DPR, pemerintah yang juga harusnya duduk bareng ya untuk melihat evaluasi ini. Apa tanggapan dari Anda? Jadi ketakutan utama orang Indonesia itu kalau dipersoalkan secara pidana adalah segera ditahan sebelum menjalani proses pengadilan. Ya kan, biasa nih kayak Gus Nur misalnya dipanggil langsung ditahan. Lalu dulu kan Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Dari sejak proses panggilan pertama sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, itu bisa 7 bulan, 8 bulan, Pak. Jadi ketika seseorang ditahan dan menghadapi persidangan, dia bagaikan bertarung dengan tangan terikat. Kayak orang tinju tapi tangannya diikat karena dia ditahan. Tapi kalau tidak ada institusi penahanan sebelum sidang tersebut, ya, orang pasti berani adu argumentasi. Oh, saya ngomong begini, maksudnya nggak begini. Nah, penahanan itu kan tergantung ancaman hukuman. Nah, ancaman hukuman yang berat itu adalah di pasal 28 ayat 2, 45A ayat 2. Sehingga ya sekarang kalau motif politik yang saya lihat, orang itu awalnya cuma pasal 27 pencemaran nama baik, tapi pasti digandeng dengan pasal 28A ayat 2 junto 45A ayat 2 supaya orang itu bisa ditahan. Nah, untuk masuk ke pasal 28A ayat 2 itu, atau 45A ayat 2, dipakailah ketentuan SARA itu, yang terakhir antar golongan. Banyak, sampaikan keluarga, saya temukan juga di daerah lain. Misalnya dia, artinya cuma dianggap baik seorang calon kepala daerah. Tapi akhirnya tetap dikaitkan ke pasal 28A ayat 2. Karena calon kepala daerah itu banyak pendukungnya, banyak supporternya, sehingga dia akan menimbulkan kebencian antar golongan bakal calon kepala daerah. Nah, itulah bisa-bisanya oknum penegak hukum di bawah yang menggunakan kelemahan pasal ini sebagai alat untuk membungkam, alat untuk merepresi, alat untuk mengintimidasi. Nah, ini yang kita capek lihatnya, Pak. Saya tahun lebih jadi anggota DPR, saya sebelumnya sebagai advokat, hafal banget yang begini-beginian, Pak. Ini nggak ada lain. Ya. Kita tentu harus melindungi orang agar nama baiknya tidak dicemarkan. Sudah benar. Ya. Tapi digandeng dengan pasal 28A ayat 2 ini yang tidak jelas rumusannya.
Rumusannya itu nggak jelas, Pak. Gimana kita menghukum orang dengan rumusan yang nggak jelas? Apa antar golongan itu sehingga orang karena pemenuhan unsur itu bisa ini. Ada golongan kolektor perangko, golongan kolektor penggemar burung, golongan apapun. Semua orang bisa di itu. Jadi kasus apapun kalau nggak ada kejelasan soal antar golongan itu, semua kita bisa kena. Waktu kita sial bermasalah, kan? Kita bisa kena pasal ini. Nah, masalahnya ada di pasal. Siapapun, Pak, yang berkuasa tentu cenderung menggunakan segala aturan untuk kepentingannya. Ini kita siapapun yang ada di kekuasaan. Kita cegah itu. Kita ingin undang-undang ini tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, oke lah kalau kemudian sampai pada ada kekhawatiran atau ada fakta di mana undang-undang ini kerap kali digunakan oleh kekuasaan atau untuk melakukan aksi represif begitu ya, untuk membungkaman dan sebagainya. Meskipun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa katakanlah di jagat media sosial saja ujaran kebencian itu ada di mana-mana begitu mudah disampaikan oleh orang. Apa yang perlu dievaluasi? Sekali lagi ini kan perlu ada kemauan politik baik dari eksekutif dan juga legislatif untuk melihat bersama undang-undang ITE ini lagi didudukan bersama lagi. Dilihat lagi apa yang perlu dicabut mungkin, apa yang perlu direvisi atau apa. Nah ini ke depan seperti apa? Seperti apa kemudian pemerintah dan juga DPR berupaya untuk melihat kembali Undang-Undang ITE jika memang faktanya di lapangan ada banyak kesalahan persepsi dan juga berpotensi untuk digunakan oleh kekuasaan. Kita bahas di segmen terakhir dialog berikutnya, usai jeda berikut tetap bersama kami. Anda kembali di Newscast, kita masuk ke segmen terakhir dialog. Saya ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, ada tanggapan dari apa yang tadi sudah didiskusikan, disampaikan juga oleh Bang Habibur Rahman dan juga Pak Arsyad, termasuk dari Kominfo sebetulnya. Apakah selama ini ada evaluasi tertentu terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE yang ditangkap atau disimpulkan oleh Kominfo, Mas Dedi? Oke, tentu kami sangat berempati ya terhadap apa yang dialami oleh Pak Arsyad dan juga beberapa warga yang lain. Perlu kami sampaikan di sini bahwa sebetulnya kami tidak lupa ya terhadap kekalahan pemerintah di PT UN terkait dengan throttling di Papua. Justru kejadian ini menegaskan sekali lagi bahwa pemerintah sebetulnya sangat menghormati keputusan hukum. Pada waktu itu ditunjukkan dengan pemerintah tidak banding dan menerima putusan PT UN itu. Artinya pemerintah pun selalu mengedepankan dan juga sangat menghormati kebebasan berpendapat, termasuk juga dalam hal kekalahan pemerintah di PT UN itu. Jadi itu kami sangat memahami dan juga itu malah justru menunjukkan komitmen besar dari pemerintah untuk kebebasan berpendapat dan kemerdekaan berpendapat di Indonesia. Kemudian terkait dengan evaluasi Undang-Undang ITE, tentu kita sudah memiliki jalur-jalur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika ada pihak yang merasa keberatan atau tidak puas dengan produk perundangan tertentu, maka kami mendorong untuk bisa misalnya mengajukan uji material ataupun juga menyampaikan misalnya Pak Habibur Rahman juga merupakan anggota DPR, kami yakin suara dari masyarakat juga bisa disampaikan melalui perwakilan-perwakilan yang ada di parlemen kita. Demikian, Mas. Oke, tapi sekali lagi Anda tidak melihat bahwa Undang-Undang ITE ini digunakan untuk mengancam kebebasan, untuk memberangus pendapat orang lain, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, katakanlah di ranah media sosial? Seperti kami sampaikan dari awal, Mas, kami berkeyakinan bahwa undang-undang ini memiliki tujuan yang mulia dan sampai saat ini kami tidak melihat bahwa undang-undang ini digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Oke, saya ke Pak Arsyad. Pak Arsyad, kalau kita lihat ya pasal 27 ini soal kesusilaan dan juga pencemaran nama baik, ini mengatur bagaimana perbuatan yang dilarang oleh mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat konten, melanggar kesusilaan dan lain sebagainya. Kemudian pasal 28 hoaks dan juga ujaran kebencian. Pasal 29 soal ancaman.
katakanlah pasal 27 ini soal kesusilaan yang juga mungkin ada kaitannya dengan apa yang tengah ramai saat ini, video mirip dengan selebritis dan lain sebagainya. Itu kan kemudian bukankah pasal-pasal ini juga sebetulnya bisa memberikan kepastian hukum ya bagi semua orang, Pak Arsyad, bahwa tidak boleh kemudian menjadi sembarangan atau menyebarkan hoaks, kebencian, dan juga ancaman. Itu bagaimana Pak Arsyad? Terkait dengan pornografi itu kan sudah ada di undang-undang pornografi dan itu jelas kok. Di undang-undang pornografi itu terkait dengan penyebaran diatur pasal 4 ayat 1 itu ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi nggak perlu lagi diatur di dalam undang-undang ITE menurut saya. Terkait dengan pencemaran pun seperti itu. Di 310, 311 itu sudah jelas mengatur, bahkan lebih spesifik. Pencemaran ancaman hukumannya 9 bulan, penghinaan ancaman hukumannya 4 tahun. Nah, harapan kami yang pertama adalah karena ini ada, kalau khusus terkait dengan 27 ayat 3, ya karena nggak perlu hadir dalam perselisihan antar individu masyarakat. Ya bawa aja ke ranah perdata. Kenapa? Kalau di ranah perdata, pelapor dan terlapor mempunyai hak yang sama. Kayak saya, cara 103 hari, bukan melawan pelapor, tetapi melawan negara. Selama 103 hari saya kehilangan kebebasan, saya harus menuntut ganti kerugian ke negara untuk mengembalikan itu. Bukan kepada pelapor. Jadi terlalu jauh menurut saya. Yang kedua, harapan kami itu adalah libatkanlah Komnas HAM. Kenapa? Karena kita kan udah lihat nih, dari 2008 sampai dengan 2020, begitu banyak hak-hak masyarakat Indonesia yang diambil kebebasannya karena pasal karet di Undang-Undang ITE. Libatkan Komnas HAM. Setiap ada kasus terkait dengan 27 ayat 3 atau terkait dengan pasal defamasi Undang-Undang ITE, libatkan Komnas HAM. Apakah dia itu berupaya menggunakan hak dia sebagai warga negara untuk berpendapat dan berekspresi atau tidak? Kenapa? Ini juga di Safenet dan Paku ITE selalu melihat mana orang yang memang dengan sengaja mengujar kebencian atau memberikan pendapat. Seperti tadi. Oke, baik Pak Arsyad. Saya terakhir ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, jadi begini, kalau ini kan kita sudah bahas banyak ya kasus-kasusnya, kemudian keberatan-keberatannya, dan juga apa yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi dari Kominfo. Seringkali kemudian pemerintah dan juga DPR didorong untuk bisa membuat perubahan atau melihat kembali masalah Undang-Undang ITE ini. Itu kan sekali lagi butuh kemauan politik. Bagaimana Bang Habibur Rahman mungkin sebagai anggota DPR Komisi 3 melihat kasus-kasus hukum dari Undang-Undang ITE ini, mungkin bisa juga menyampaikan ke rekan-rekan di Senayan, apakah kemudian memang perlu untuk menyampaikan lagi, untuk melihat kembali lagi Undang-Undang ITE ini, Bang? Ya, saya pikir khususnya pasal 28 ayat 2, 45A ayat 2, hanya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Ya, itu pasal tersebut kalau dihitung ya, korbannya mungkin lebih besar daripada pasal-pasal HP ya, yang sebelumnya digunakan sebagai alat untuk tujuan yang serupa. Jadi kita nggak bisa tolerir lagi sebetulnya ke pasal ini, dan memang paling pas adalah satu-satunya cara sekarang lewat DPR. Kenapa? Karena sudah beberapa kali uji materi itu dinyatakan belum masuk ke ranah konstitusi, ya, belum masuk ke ranah pertentangan dengan konstitusi. Saya sendiri pengaju, Pak. Saya sendiri pernah mengajukan dan ditolak di MK. Jadi kalau diajukan kembali ke MK, kita pesimis sekali. Nah, kalau begitu ada di DPR sekarang ranahnya. Di DPR ya, soal pasal 28A, 28 Ya, halo Bang Habib. Ya, saya akan maksimalkan di DPR, Pak. Nah, memaksimalkan di DPR artinya menurut Anda apakah memang betul-betul ada pasal yang tadi Anda sebut tadi itu memang harus sebaiknya dicabut saja atau diganti dengan lain, atau untuk mengisi kekosongan ruang itu diisi di pasal apa? Apakah tadi disampaikan juga oleh Pak Arsyad ada di KUHP sebetulnya? Nah, kalau saya ada rumusan ya, hilangan kata antar golongan itu. Jadi tinggal SAR, suku, agama, ras. Antar golongan itu nggak ada definisinya sehingga gampang sekali orang dimasukkan ke sana. Gitu.
Saya ke Mas Dedi. Mas Dedi, gimana kalau kemudian ada dorongan ya, ada desakan dari masyarakat sipil seperti Pak Arsyad dan kawan-kawan misalnya untuk lebih baik atau dicabut atau dievaluasi atau direvisi lagi, dibahas kembali oleh pemerintah dan juga DPR Undang-Undang ITE ini agar kejadian-kejadian yang tidak diharapkan tadi itu tidak terulang lagi ke depan. Bagaimana sikap Kominfo, Mas Dedi? Tentu kami menghormati itu, Mas. Tentu kami menghormati inisiatif untuk misalnya mengajukan ini ke uji material ataupun juga memproses di DPR untuk perubahan Undang-Undang ITE. Tentu kami menghormati setiap inisiatif warga negara untuk itu. Oke, baik. Kita akan tunggu bagaimana ke depan dari pembahasan Undang-Undang ITE ini lagi. Karena sudah sering sekali sebetulnya dibahas ya Pak Arsyad, sudah banyak diskusinya, sudah banyak kemudian yang merasa keberatan, tapi tampaknya sampai dengan hari ini belum ada perubahan, jadi kita akan lihat apakah nanti akan ada evaluasi bersama baik dari pemerintah dan juga DPR berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi ke depan, misalnya apa yang ditakutkan orang, dikhawatirkan ini bisa membungkam dan membatasi kebebasan berekspresi. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Muhammad Arsyad, Ketua Paku ITE, terima kasih banyak. Mas Dedi Permadi, juru bicara dari Kemenkominfo, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.